berperang dengan hati, bukan dengan nafsu. Oh gitu. Berperang pun kami ada tata keramanya. Ada tata keramanya. Iya. Rimau Jawa. Ada masih ya. Iya. Dan di sana adalah rajanya harimau yang waktu itu pernah ditolong oleh Syekh Maulana Mansuruddin. Syekh Maulana Mansuruddin. Iya. Makanya harimau itu bersyukur, berterima kasih ditolong oleh Syekh Mansur. Waktu itu kakinya masuk ke sebuah lubang. Ditolong oleh Syekh Mansur dan dia berjanji, siapa yang menjemput Syekh Mansur di saat ada macan, maka macan itu tidak akan berani menggigitnya. Terus di dalam gua Sang Hyang Sira itu ada batu yang dilingkari air, suka dipakai orang melakukan tawaf. Iya. Terus di situ juga ada gua, di dalamnya ada kuburan. Itu kuburan itu betul atau hanya palsu atau bagaimana itu kuburan itu? Itu petilasan saja. Petilasan saja. Iya. Nggak ada jasadnya. Nggak ada. Itu kan yang ini yang diyakini masyarakat adalah kuburannya Kakang Prabu Tajimalela. Iya. Bukan ya? Bukan. Kuburan saya ada lagi Matayu masuk di sebelah situ. Tidak di sebelah situ? Iya. Iya. Tapi masih di ujung kulon. Masih di daerah ujung kulon. Saya nggak mau datangi makam saya. Iya. Nggak mau diketahui makam saya. Karena kalau ada yang tahu, maka akan datang meminta-minta, memuja saya. Dulu sebelum mendapatkan tugas menjaga ujung kulon, ketika hidup dulu sebagai apa Kakang Prabu Tajimalela ini? Saya sebagai panglima perang. Panglima perang? Iya. Oh, panglima perang. Ya. Terus itu batu yang di dalam gua yang suka dipakai orang tawaf itu sebenarnya bagaimana ritual itu? Bener apa enggak itu? Kalau batunya ada. Batunya ada. Batu itu jadi mulia. Batu itu jadi menjadi tujuan banyak orang datang ke sana. Ya. Karena batu itu dipakai tirakat oleh orang-orang soleh. Oh gitu. Iya. Ditempatin buat duduk. Iya, buat duduk. Nah, bekas duduknya itulah yang menjadi, tadinya batu itu biasa saja, menjadi sakral, menjadi mulia karena ditempati oleh orang mulia. Iya. Tempat yang mulia karena diduduki oleh tempat yang mulia. Bukan batunya yang mulia, tetapi karena ada orang yang jadi mulia. Iya. Begitupun dengan gua Sang Hyang Sira. Itu biasa saja guanya, berhubung ditempati oleh orang yang istimewa. Iya. Seperti Madinah, awalnya biasa saja. Tapi ketika kedatangan Rasulullah jadi mulia itu Madinah.
Iya. Jadi bukan tempatnya, karena tempat itu didatangi oleh kekasih Allah. Oh gitu. Termasuk Ujung Kulon. Iya. Jadi tempat sakral, tempat yang suci, karena di situ ditempati oleh orang-orang suci. Iya, iya, iya. Tapak-tapak para aulia yang menjadi suci tempat itu. Iya, iya, iya. Iya. Terus apakah betul Patih Gajah Mada itu pernah bertapa di situ, di Gua Sanghyang Sira itu? Iya. Iya. Semua raja-raja dan para patih-patih yang sangat hebat-hebat, termasuk saya, bertapa di situ. Iya. Karena itu tempat yang belum dikotori. Kalau boleh tahu, Patih Gajah Mada itu meninggal dunia secara wajar atau moksa atau bagaimana? Patih Gajah Mada itu meninggal karena moksa. Karena moksa. Iya. Iya, iya, iya. Tapi saat ini gimana? Dapat tugas lagi? Dia tugas lagi Tugas lagi di bumi yang berikutnya. Iya. Karena dia mempunyai makom yang sangat tinggi setelah dia diislamkan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh gitu. Yang mengislamkan Patih Gajah Mada itu Sang Hyang Nur ya? Iya, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya. Berikut raja-raja, berikut para dewa-dewa yang dimulia-muliakan. Iya. Itu semua diislamkan. Apa Kakang Prabu bisa cerita pada akhirnya nanti Sang Hyang Nur ini akan menjadi apa? Kok di semua alam gaib, kayangan, siluman, jin, semuanya dikuasai. Beliau adalah raja diraja dari semua alam itu. Iya. Akhirnya nanti akan sebagai apa beliau ini? Dia nanti akan menyatukan kembali Nusantara, dan dia akan menjadi raja dari semua raja. Dia yang akan nantinya membuat Nusantara ini kembali bersatu, Kembali di bawah bersatu. kekuasaannya. Kekuasaannya. Yang tadinya berpecah belah menjadi bersatu. Iya. Iya. Terus Dan sekarang beliau belum bisa didatangi. iya. Apakah ada hubungan antara Sang Hyang Nur ini dengan konsep Ratu Adil, Satrio Piningit, atau bahkan Imam Mahdi barangkali? Apakah ada kaitan atau kaitannya apa? Iya. Mereka beda-beda, tetapi mereka sama-sama kaitannya untuk kembali mendamaikan dunia ini, dunia dengan tatanan baru. tatanan baru. Iya, iya. Mereka beda, tetapi mereka sama misinya, Misinya sama. untuk mendamaikan dunia ini. Karena Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, Imam Mahdi, itu adalah yang penguasa seluruh dunia, seluruh jagat raya ini. Iya, iya. Iya. Mereka adalah para kekasih-kekasih Allah, namun tugasnya berbeda. Ya, tapi sama-sama mendamaikan dunia ini. Ini Kakang Prabu sampai kapan akan bertugas di Ujung Kulon ini? Saya, Iya. Apakah ada batas waktunya? Saya Atau akan nunggu perintah selamanya. selamanya? sampai nanti ada perintah baru dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh gitu. Karena beliaulah raja dari segala raja di seluruh dunia ini. Iya. Bukan hanya Nusantara ini, tapi seluruh dunia dari kutub utara sampai kutub selatan, di bawah kekuasaannya beliau. Usahaan beliau. Termasuk di Kayangan. Masuk di Kayangan. Yang di Kayangan itu semuanya ada 100 kerajaan. Beliaulah yang menaklukkannya. Iya. Dulu Raja Zulkarnain pengen menaklukkan, tapi dia tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke Kayangan. Tidak sampai. Itu Raja Tapi Zulkarnain. sempat menguasai itu. Sempat mau menguasai. Iya. Cuma tidak sampai. Itu caranya Sang Hyang Nur menaklukkan Kayangan itu bagaimana? Iya. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Sang Hyang Nur. Makanya beliau disebut Sang Cahyaning Nirwana. Dia memberikan cahaya kepada alam Kayangan, atau nama lainnya adalah Nirwana. Karena beliau bisa mengislamkan di sana dengan ilmunya yang sangat tinggi, dengan cahaya ilmunya yang sangat tinggi, dengan ketawaduannya, dan dengan cahaya tauhidnya, Tauhidnya yang ada ilmunya. pada dirinya. Yang tadinya Kayangan belum beragama Islam, sama beliau diberikan cahaya agama Islam. Oh. Makanya Sang Hyang Nur
Cahyaning nirwana, cahaya atas cahaya yang menerangi alam kayangan atau alam nirwana. Oh gitu. Iya. Semua Nirwana itu adanya di mana? adanya di atas bumi, di bawah langit, di tengah-tengah. Oh gitu. Iya. Iya. Itu ditempati oleh ini ya, apa namanya, makhluk-makhluk kayangan ya. Ya, makhluk-makhluk kayangan. Iya. Ada bangsa jin, ada juga bangsa ruh. Gitu. Dan semuanya sudah diislamkan oleh beliau Sang Hyang Nur. Nirwana. Iya. Kakang Prabu. Kenapa namanya beliau itu kok Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, kok bukan nama lain, umpamanya Abdullah atau apa begitu? Iya, dia namanya memang Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Sebelum dilahirkan, namanya memang Sang Hyang Nur karena dia diciptakan untuk menaklukkan alam gaib. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi itu penaklukannya melalui perang atau bagaimana? Bukan dengan perang. Bukan dengan perang. Iya. Dengan siar beliau, Syiarnya, dengan ilmunya. dengan ilmunya. Tetapi sempat juga ada yang berusaha melawannya. Iya. Sempat juga ada yang menyerangnya, tetapi semua serangan-serangan itu percuma. Percuma. Iya, Iya. karena beliau ini sang penakluk. Sang penakluk ya. Iya, disebut Sang Hyang Nur karena beliau sang penakluk. Sang penakluk alam gaib, termasuk alam kayangan. Iya. Karena kayangan juga termasuk alam gaib Iya. yang tidak semua orang bisa menembus ke sana. Iya. Itulah. Apa ada manusia zaman sekarang yang keluar masuk ke kayangan itu? Ada, Siapa itu? yaitu ruh-ruh yang masih ada keturunan daripada Sang Hyang Oh. Anwar. Yang masih ada keturunan dari sang Sang Sayyid Anwar. Said Anwar. Itu masih sering keluar masuk lalu lalang ke kayangan. Iya, kayangan. Seperti Raja Pajajaran dan Raja Majapahit. Makanya hanya dua kerajaan ini yang kerajaannya bukan hancur tetapi disembunyikan karena mereka dari dua keturunan itu. Oh. Makanya mereka ada gaibnya, ada sisi gaibnya dan sisi dohirnya. Iya. Karena mereka keturunan dari dua keturunan itu, Said Anwar dan Said Anwar. Jadi dua kerajaan itu, Pajajaran dan Majapahit itu tidak hancur tapi disembunyikan. Disembunyikan oleh mereka. Suatu saat akan bangkit, timbul lagi. Akan bangkit. Timbul lagi. Jadi mereka tuh nggak hancur. Tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kerajaan Iya. Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, Iya. Kerajaan Banten itu semuanya Iya. hancur karena peperangan. Tapi kalau Majapahit sama Kerajaan Pajajaran itu disembunyikan, dihilangkan oleh mereka. Iya, 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 iya. Masya Allah. Iya. Terima kasih luar biasa. Sama-sama. Informasinya penting sekali. Dan ini yang terakhir, barangkali apa ada pesan yang mau disampaikan kepada kami terkait menyikapi kondisi akhir zaman ini? Ini juga yang dibaca oleh ramalan Jayabaya Iya. dan ramalan daripada raja-raja, terutama yang dikarang oleh kitab yang kami cintai, karangan Empu Tantular. Di kitab itu disebutkan nanti sesama muslim Iya. mereka saling perang, saling membunuh. Pemimpinnya Islam, yang perangnya pun adalah Islam, sama Islam sendiri. Iya. Perang saudara. Iya. Itu fitnah yang akan Insya Allah. terjadi. Iya. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Makanya sudah waktunya Prabu kami akan muncul. Ditunggu saja, kami akan muncul. Iya. Kami akan tiba. Cuma jangan ditanyakan. Saya pun menunggu komando dari Sang Beliau. Hyang Nur Cahya Nirwana. Iya. Namun beliau belum bisa. Karena beliau masih tapa berata. Iya. Masih tapa berata beliau. Karena itulah tradisi para raja, mereka sering tapa. Dan tapanya bertahun-tahun. Iya. Selama tapa tidak boleh didatangi. Urusannya fatal. Makanya kayak bertapa di tempat-tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Iya, iya. Itulah kenapa kami suka di tempat ujung kulon. Gitu. Dan tidak boleh ada yang ke sana Iya. selain orang-orang yang terpilih.
kalau kami umpama nanti di lain waktu ada kesempatan bisa silaturahmi ke Sang Hyang Sirah, apakah juga diizinkan nanti? Iya, silakan. Kalau Anda sekalian boleh. Boleh. Iya. Boleh. Kami karena sudah mendapatkan izin dari Sang Hyang Nur. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah kami bisa datang ke Sang Hyang Sirah yang kami maksudkan itu. Kami tunggu kedatangan kalian. Iya. Nama kalian sudah terdengar. Karena kenapa? Karena kalian mencintai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kalian selalu memanggilnya, selalu menyebutnya. Ada pesan lain sebelum kita berpisah? Selain yang tadi sudah disampaikan terkait ini amaliyah kami barangkali, terus cara kami menyikapi keadaan yang centang perenang yang serba kacau ini. Di zaman yang serba kacau ini, menghindarlah. Menghindar. Lebih baik berkumpul dalam kebaikan. Lebih baik menolong orang sebanyak-banyaknya. Menolong orang. Lebih baik perbaiki diri. Iya. Jangan mengatur negara. Iya. Negara ini susah ada yang ngaturnya. Iya. Dan dia pun seorang pemimpin yang Islam. Iya. Jadi di zaman yang serba kacau ini lebih baik mengasingkan diri, berkumpul dalam kebaikan. Lebih baik berbanyak baca sholawat. Iya. Terima Tapi kasih. yang paling utama, perbanyaklah sedekah. Sedekah. Iya. Sedekah apa saja. Kami mengikuti guru kami, sedekah kepada anak yatim. Iya. Itu saja. Itu ya. Karena akan banyak anak yatim. Iya. Banyak anak yatim di Nusantara ini. Makanya para wali sangat senang di Nusantara ini. Iya. Karena banyak yatim di Nusantara. Iya. Dan yatim dicintai oleh junjungan kami, Iya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik itu saja, menyantuni anak yatim, Iya. terus berkumpul dalam kebaikan. Iya. Jangan ada huru hara. Iya. Jangan seperti itu. Jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh. Iya. Dan jangan marah. Berperang dengan hati, bukan dengan nafsu. Oh gitu. Berperang pun kami ada tata kramanya. Ada tata keramanya. Iya. Bukan dengan nafsu. Iya. Ada adabnya. Iya. Apa yang harus kami lakukan dan siapa yang kami harus perangi. Tidak semua orang kami perangi. Iya. Terima kasih banyak atas informasi, pesan-pesan, Sama-sama. nasihatnya. Sama-sama. Insya Allah sangat bermanfaat buat kami-kami yang masih hidup. Mudah-mudahan nanti kami bisa melanjutkan silaturahmi hadir di Sang Hyang Sirah. Iya. Ya, atas izin Kami Sang tunggu Hyang kehadiran Nur, kalian semua. Sang Hyang Nirwana, mudah-mudahan kami dimampukan oleh Allah. Iya. Ya. Sekali lagi terima kasih Kakang Prabu. Kami Sama-sama. persilakan kembali menjalankan tugas ke tempatnya semula. Iya. Ya. Iya. Terus panggil nama kekasih kami, Ya. Raja dari segala kami, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, kami persilakan kembali ke tempatnya yang semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat-sahabatku pecinta channel Sang Bogi dimanapun berada, hasil penelusuran kami, dialog kami dengan penguasa terkuat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ternyata beliau adalah Kakang Prabu atau Sang Prabu Taji Malela atau Tajung Malela. Beliau adalah patih dari Prabu Siliwangi, dan alhamdulillah pesan-pesan beliau dapat sahabat-sahabat saksikan, dapat sahabat-sahabat simak di video yang telah kami tayangkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang baik untuk memperbaiki amaliyah kita, kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik, semakin ke depan semakin
berkualitas. Amin. Kita sebagai hamba Allah tidak lupa senantiasa memperbaiki amalia kita. Mudah-mudahan tugas dan peran kita sebagai hamba Allah semakin berkualitas dan semakin baik. Amin. Dan kita bisa kembali ke hadirat Allah dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas penelusuran ini, atas kesetiaannya menyaksikan channel kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.